destinasi wisata traveler dunia. Penghasil domba kualitas juara. Assalamualaikum New Zealand, secuil keindahan di bumi selatan. Senyum mereka sepanjang jalan, mensyukuri ciptaan Tuhan bernama keindahan. Ini Selandia Baru, salah satu negara yang sedari dulu ingin saya tuju. Seperti kata mereka yang pernah singgah, menginjakan kaki di Selandia selalu ada kesempatan menatap pemandangan terbaik dunia. Saya memulai perjalanan dari kawasan pinggiran, berkendara 45 menit dari Auckland, kota terbesar di New Zealand. Ini dia Sheep World Walk World, peternakan kecil seluas 35 hektar dengan ragam ternak di dalamnya. Jangan kaget, satwa di sini diperlakukan layaknya manusia, dilatih bekerja sama melalui komunikasi salah satunya. So do you actually talk and communicate with them? I mean, not talk, but yeah. Yeah, absolutely. I called her up. I call her, she comes. John Green, sang manajer peternakan, telah berkecimpung dalam industri ternak sejak tahun 1988. Sebelum memandu pertunjukan, John menemani saya berkeliling Sheep World. John bercerita bahwa ekspor domba pada tahun 1834 menjadi langkah awal perdagangan yang kini menjadi komoditas utama di Selandia. Dari situlah peternakan kian menjadi bagian penting dalam roda perekonomian negeri Kiwi. Puncaknya sejak mengenal pengiriman dengan cara pembekuan di tahun 1882. Puluhan hingga ratusan negara menikmati ekspor daging dari sini, domba salah satunya. So what's the uniqueness or the difference between the sheep and other animals for you? Sheep, as you can see by the farm, are the best lawnmowers ever. Okay? Otherwise we'd have to mow all these paddocks. Right. Okay? So they keep a farm tidy. They provide us with wool, which is a fantastic product. And we can eat them as well. Okay. So they give us food, they give us clothing, carpets, housing insulation, all sorts of things that we can turn the wool into. Di 2 dekade terakhir ini jumlah domba sebenarnya udah menurun dari 40 juta jadi 20 juta. Tapi tetap aja di New Zealand ini lebih banyak jumlah domba dibandingin manusia. Sadar akan persaingan bisnis yang kian kompetitif, produksi olahan daging di Auckland mulai pasif. Sheep World Walk World memilih fokus pada penerapan nilai edukasi dan hiburan dalam lingkup peternakan. Blue, blonde, blue, blonde. Buka setiap hari mulai jam 9 pagi hingga 5 sore, pertunjukan domba dilangsungkan 2 kali sehari. Selain unjuk kebolehan dan kecerdasan satwa gembala, dalam pertunjukan ini pengunjung diberikan kesempatan merasakan sensasi mencukur bulu domba untuk nantinya dilelang. Dari negeri Kiwi, ribuan domba diekspor setiap hari. Diternak untuk nantinya dijadikan santapan halal dan enak. Meski berpredikat negara Islam minoritas, Selandia Baru menerapkan tata cara penyembelihan domba dengan syariat Islam.
Tak ada ungkapan yang paling ideal selain bersyukur saat saya menginjakan kaki di negeri indah ini. Tidak berlebihan pula rasanya jika saya menyebut New Zealand negeri idaman berlimpah keindahan. Aotearoa menyimpan banyak kisah. Kali ini ada cerita dari kota kecil di Pulau Selatan Selandia Baru. Namanya Oamaru. Pelancong dunia menamai kota ini sebagai permata yang belum terasa. Barisan bangunan peninggalan sejarah tertata rapi dan terpelihara. Sentuhan arsitektur yang megah ala Inggris Raya tersaji di salah satu sudut kota. Pada abad ke-19, kota ini menjadi makmur karena adanya tambang emas, penggilingan, dan juga penggalian. Nah, salah satu hasil kekayaannya itu dibangunlah bangunan-bangunan indah ini yang ada di sudut kota ala era Victoria. Bukan sekedar cerita hegemoni sejarah, dalam perkembangannya kota ini turut berkontribusi dalam peradaban Islam kini. Ini salah satunya, BX Foods. Satu di antara dua industri besar pemotongan hewan di kota Oamaru. Saya sudah membuat janji berkeliling melihat ragam aktivitas di sini. Hilangkan kontaminasi bakteri, siapapun yang masuk ke dalam proses produksi wajib mengenakan pakaian safety. Bersih mulai ujung kepala hingga kaki. Ada dua divisi produksi di sini, killing dan processing. Dan untuk menghindari aksi protes dari aktivis satwa akibat publikasi, saya pun hanya diizinkan melihat aktivitas pasca penyembelihan. Setiap hari 3.000 hingga 4.000 domba diproses untuk ekspor ke ragam wilayah belahan dunia. Negara Muslim termasuk di dalamnya. Menjadi pengekspor daging halal, industri pemotongan di sini wajib menggunakan tenaga ahli tukang jagal pria Muslim. Do everyone have to be certified to do this job? Yes, so apart from our halal slaughtermen that do the first initial cut, everyone else after that has to be specifically trained in what they do through task instruction and regular training, recalibration. Why do you choose to do everything halal? Everyone in the world, all consumers of protein meat products, it's a requirement these days. Everyone's very familiar with halal, a trusted process, and so of course we, as a supplier, want to do what our market and our end consumers want. Syariat Islam bukan sekedar syarat distribusi daging halal. Beragam penelitian menyebutkan penyembelihan melalui tata syariat Islam terbukti menghasilkan daging berkualitas segar, tahan lama, dan paling layak dikonsumsi. Darah yang keluar dari tubuh hewan mengalir sempurna, sehingga tidak terjadi penimbunan darah beku pada daging yang kerap menjadi sarang bakteri. Kalau perbedaan slaughterhouse di sini sama di Indonesia tuh apa sih, Pak? Pertama mungkin kebersihan ya. Iya. Yang kedua mungkin cara killing kita. Jadi binatang itu sebelum kita killing, kita sembelih, itu diberi stun, di shock Oke. di kepala sini. Oh. Nanti dia akan terdiam mungkin dalam 10 detik, lalu dia turunkan, dia drop ke meja, nanti kita killing. Oh, jadi nggak meronta-ronta kayak Nggak. yang kita suka lihat ya, Pak ya? Tapi kalau memang ada problem dengan stunnya, kadang-kadang dia datang, dia hidup. Karena dia lompat gitu di depan kita. Ya resiko juga sih. Orang-orang yang kerja di sini berarti harus punya sertifikasi ya, Pak, untuk kerja? Iya, kita sudah di training itu, makanya harus ada sertifikat halal juga. Nah itu jadi di sana kita diajarkan gimana kondisi-kondisi tidak halal dan halal.
Siap, makasih Pak. Assalamualaikum. Datang ke Oamaru di awal pekan, syiar Islam tumbuh dalam harapan. Seperti ini, di salah satu ruangan transit building, sang generasi saling berinteraksi. Khusyuk mendengarkan tentang Islamic history. So we start we do as normal prayer. Is it okay? Al-Fatihah. So the king magician is related to. Memang hanya belasan anak yang datang, namun bukan minat akan Islam yang kurang. Melainkan di Oamaru hanya ada 11 keluarga muslim dan semuanya pendatang. Hidup di negeri minoritas, ukhuwah Islam wajib dijaga dan diamalkan. Anak-anak diberi pemahaman tentang kandungan Al-Quran. Tujuannya sederhana, pijar Islam terus bersinar terang di bumi selatan. When you see this sign, it should be. Ustadz, seberapa pentingnya sih untuk anak-anak di sini buat belajar agama Islam? Di sini environment dia, suasananya suasana bukan Islam. Betapa pentingnya kita kena hidupkan suasana Islam untuk anak-anak yang mana kita startkan daripada di umur yang lebih bawah. Kita akan mulakan dan hopefully insyaAllah dia bila dia membesar dia akan ada terap nilai-nilai Islam tu dalam diri dia untuk dia bawa keluar sebagai benteng. Saya jadi ingat satu nasihat, sebaik-baiknya kita adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Dan keluarga menjadi tempat utama dalam membina anak menjadi insan bertakwa. Tanggung jawab kini berada di benak para orang tua. Membiasakan kebaikan dari hal sederhana, mencintai Islam salah satunya. Di salah satu taman Mount Albert War Memorial, saya menaruh janji dengan seseorang. Lydia Mills, warga asli Kiwi yang sudah 8 tahun mempelajari apa itu Islam. Kota Auckland ini ramai dan entah mengapa terasa nyaman untuk ditinggali. Di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Greylin, langkah kaki terhenti. Mata tertuju pada sebuah kedai kopi mini bertuliskan It's Java. Tersirat obat rindu, bergegas saya mampir tanpa ragu. Mengkonsumsi kopi adalah rutinitas warga Selandia Baru. Dan It's Java menjadi satu-satunya tempat di Auckland yang menjual aneka kopi Indonesia. Musim panas, Ice Black Coffee jadi pilihan yang tepat. Sembari berbincang dengan sang pemilik kedai dalam suasana yang hangat. Asli Indonesia ya Mas ya? Asli Indonesia. Gimana sih Mas konsep mereka tentang makanan halal dan haram? Most of meat atau chicken di sini kebanyakan mereka emang halal. Tapi kadang-kadang mereka nggak state itu halal. Oke. Tapi ada yang di state halal. Kayak kita sekarang, kita emang nggak akan jual makanan non halal. Karena saya Muslim dan Muslim. Ya. Ya kita kita harus tidak menjual makanan non halal. Cuma kita nggak bisa state karena sekali lagi beberapa orang di sini, mungkin beberapa orang lokal di sini, mungkin even Islam aja mereka nggak tahu gitu. Kini, Auckland tak lagi menyandang predikat ibu kota. Karena sejak 1865, pusat pemerintahan dipindahkan ke Wellington. Meski begitu, daya magis kota terbesar dan terpadat di New Zealand ini tidak ada habisnya untuk dibahas. Tiap distrik di Auckland wajib memiliki area publik. Sarana yang tak pernah sepi di tiap akhir pekan. Pria, wanita, anak-anak hingga dewasa semua berkumpul berbahagia dalam hangatnya keluarga.
Di salah satu taman Mount Albert War Memorial, saya menaruh janji dengan seseorang. Lydia Mills, warga asli Kiwi yang sudah 8 tahun mempelajari apa itu Islam. Tapi pastinya secara lifestyle sebagai orang Kiwi tuh banyak kan perubahan yang harus kamu adaptasi setelah kamu akhirnya jadi Muslim. Perubahan saya jadi yakin, perubahan saya menjadi lebih pede. Lebih pede justru setelah menjadi Ya, Muslim. justru. Karena kalau sebelumnya sepertinya saya kerja di kedai atau sama orang harus berpura-pura mempesona. Bukan artinya kayak gaya, tapi menyampaikan sesuatu yang orang mau lihat. Ya. Di masyarakat, di society, apa yang bisa diterima. Right. Ya. Kalau saya masuk Islam, saya bisa lebih jujur sama diriku sendiri dan tidak harus berpura-pura untuk cuman menyenangkan orang. Saya coba menyenangkan Allah. Dalam Islam, Lydia juga dipertemukan jodohnya. Bersama sang imam warga negara Indonesia, Iwan Juliana, kini mereka hidup berbahagia bersama 4 orang anak. Selain menghabiskan waktu bersama keluarga, setiap akhir pekan tak jauh dari taman, Lydia juga bersilaturahmi dengan komunitas warga Indonesia. Ragam kajian dan ilmu Islam digaungkan. Muslim di kota ini haus akan pengetahuan. Alhasil, komunitas pun jadi salah satu tumpuan. Sejak tahun 2005, lewat ragam kajian, komunitas Indonesia coba mengambil peran menjaga ukhuwah Islam yang tak boleh padam di bumi selatan. Pak, sebenarnya apa sih Humia itu? Humia setiap tahun itu selalu mengadakan acara Idul Fitri itu sendiri. Maksudnya di komunitas Indonesia sendiri. Setiap tahun kita selalu kalau nggak dapat di sini, di gedung lain yang lebih besar. Nah itu untuk memperkenalkan kepada anak-anak kita yang generasi muda itu atau anak-anak lah, ini loh budaya Indonesia gitu. Hanya ada beberapa kendala di sini. Satu, karena kita jauh dari Indonesia, tidak ada orang yang punya latar belakang pendidikan agama. Maksudnya yang berlatar belakang tarbiyah atau pondok pesantren yang bisa menetap di sini dan berbahasa Inggris. Populasi Muslim di Selandia Baru kian tumbuh. Bahkan berdasarkan penelitian PEW Research Center, tahun 2030 nanti jumlah Muslim diprediksi akan bertambah hingga 100.000 orang. Pusat kota Aotea Square. Lokasi ini jadi representasi wujud toleransi. Islam, Kristiani, Buddha, hingga Hindu Krishna semua membaur dengan ragam aktivitasnya. Kali ini saya mampir ke sebuah titik yang memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ada para pemuda NZIIC atau New Zealand Islamic Information Center yang membagikan Al-Quran secara gratis bagi pejalan kaki. So what motivated you guys to do this? The motivation itself comes from Islam and the teaching of Prophet Muhammad ﷺ, as there are no more prophets coming. So it's our duty, it's on this ummah to give out and give dawah to the people, to invite others to Islam. Those that don't want to do it, they don't have to do it, but they should be doing it and put someone else in their place. I'm here for myself. I'm not here because my brothers are here or that you guys are here. I'm here for myself because on Yawm al-Qiyamah. Ini adalah agenda rutin NZIIC setiap Jumat sore. Tak pernah lelah, teguh berdakwah di negeri Islam minoritas. Ikhlas tanpa embel-embel loyalitas. Islam harus terus disiarkan, mesti itu dilakukan di jalanan.
Seorang pria yang tak berkenan diketahui identitasnya seakan mendapat anugerah. 2 kalimat syahadat terucap. Terbata-bata dituntun para pendakwa. أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله. Meski baru masuk di abad 19, Islam kini telah memberi bukti dan kontribusi bagi peradaban negeri Kiwi. Mereka percaya keberhasilan yang besar selalu dimulai dari hal yang paling kecil. Namun satu yang pasti sesuai dalam jalur dan berpedoman dari apa yang ditulis Al-Quran. Al-Quran firman Sang Tuhan. Bagi yang membutuhkan, di dalamnya tersirat segala pedoman. Al-Quran menunjukkan jalan, mendatangkan kebahagiaan yang dijanjikan.